Atmosfer yang baik sangat dibutuhkan untuk membangun tim yang hebat. Oke, jadi orang yang sama ada di atmosfer yang berbeda, prestasinya akan berbeda. Kinerjanya juga akan berbeda. Jadi atmosfer itu diakui atau tidak diakui sangat mempengaruhi bagaimana kita berprestasi, bagaimana kita melayani, bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain. Atmosfer itu sangat mempengaruhi banyak hal di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya penting sekali untuk kita ngerti bagaimana menciptakan atmosfer yang baik di rumah kita tentunya. Di tempat kerja kita, di kantor atau di perusahaan di mana kita bekerja, atau di sekolah, di kampus di mana kita belajar, ya, atau di gereja di mana kita beribadah, di mana kita melayani. Penting sekali untuk kita itu tahu bagaimana kita bisa menciptakan atmosfer yang baik, yang menyenangkan, yang membuat orang betah di situ, yang membuat orang itu excited, yang membuat orang itu kreatif, yang membuat orang itu produktif, yang membuat hal-hal yang indah terjadi di situ. Penting sekali buat kita untuk menciptakan atmosfer yang baik, atmosfer yang berkualitas. Oke. Ibaratnya seperti kayak bangunan. Ya, bangunan boleh dibangun dengan baik, tetapi kalau Anda perhatikan, banyak bangunan itu diperlengkapi dengan yang namanya AC. Benar nggak? AC itu apa? Air conditioner. Air itu udara, conditioner itu yang mengkondisikan, yang membuat udara di tempat itu bisa dikondisikan. Itu AC, pengkondisi udara. Ya, sehingga yang seharusnya di ruangan di mana kita ada itu panas karena mungkin sinar matahari panas terik sekali. Tapi walaupun di luar panas, kalau di dalam sebuah ruangan ada AC-nya, maka bisa jadi sejuk. Ya, di luar waduh keringatan, tetapi di dalam kita enjoy, kita menikmati. Jadi atmosfernya sejuk, ya, suasana ruangannya menyenangkan, bisa dingin. Nah, itu bisa untuk diciptakan, bisa untuk dibuat. Demikian pula di dalam keluarga kita. Kalau kita biarin begitu saja, maka ya sudah, atmosfernya jadi nggak baik. Jadi atmosfer itu butuh untuk diciptakan, itu yang pertama. Atmosfer itu butuh dikerjakan. Atmosfer itu butuh diperjuangkan. Kita nggak bisa berkata, ya kalau keluarga saya harmonis, ya biar harmonis saja. Saya harus ngomong sama saudara, keluarga sejuk, keluarga menyenangkan, itu butuh diperjuangkan. Mesti ada yang memperjuangkan. Sebuah sawah bisa produktif, bisa tidak produktif. Perbedaannya di mana? Yang satu dibiarkan begitu aja, maka yang muncul ilalang, yang muncul, ya akhirnya jadinya tanah yang sama terbengkalai. Tapi kalau sawah yang sama diusahakan, diperjuangkan, dikerjakan, dibangun, dipupuk dengan baik, dibangun ekosistem yang baik, diairi dengan baik, dipelihara dengan baik, maka tanah sawah itu akan menghasilkan produktivitas yang baik juga. Demikian pula dengan kebahagiaan di rumah kita. Kalau atmosfernya diperjuangkan, dibangun dengan baik, saudara sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, Anda belajar untuk membangun, menciptakan suasana yang menyenangkan di rumah, maka anak-anak sudah betah di rumah. Suasana ada kekompakan, kesatuan, maka keluarga saudara akan jadi keluarga yang luar biasa. Anak-anak saudara akan berprestasi, hubungan saudara dengan istri saudara akan harmonis. Dimulai dari apa? Usaha kita untuk kita berjuang menciptakan atmosfer yang baik. Di tempat kerja juga sama. Ada tempat kerja yang atmosfernya berat. Atmosfernya monoton, membosankan, atmosfernya lambat, atmosfernya malas, atmosfernya tidak menyenangkan. Sehingga akhirnya mayoritas orang-orang di
tempat kerja itu tidak produktif. Bahkan orang-orang yang berkualitas tapi ada di tempat kerja yang atmosfernya salah, jadinya tidak produktif. Itu sebabnya kita sebagai pemimpin, kita harus berjuang di tempat di mana kita bekerja, atmosfernya dibajak dengan baik, dibangun supaya ada kreativitas, orang-orang termotivasi, orang-orang semangat, orang-orang berprestasi, orang-orang berjuang, orang-orang antusias terhadap perubahan, peningkatan, kemajuan. Ini semua bicara tentang atmosfer. Dan atmosfer kayak ini harus diperjuangkan, tidak ujuk-ujuk, ya, tidak tiba-tiba tercipta sendiri. No. Ya, menciptakan atmosfer itu butuh komitmen. Butuh kerja keras. Itu sebabnya di tempat kerja saudara, Anda mesti berjuang menciptakan atmosfer yang baik, yang akan membawa saudara dan tim saudara mengalami terobosan yang besar. Apalagi di dalam kelompok sel, apalagi di dalam tim pelayanan, di gereja. Penting sekali untuk kita benar-benar berkomitmen melakukan semua yang bisa kita lakukan untuk bisa membangun atmosfer yang indah di dalam pelayanan. Atmosfer sukacita, damai sejahtera, atmosfer kompak, kesatuan. Penting sekali buat kita. Atmosfer semangat, nggak lemes. Atmosfer roh yang menyala-nyala, yang siap untuk berjuang, siap untuk mati-matian, siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu atmosfer harus dibajak, harus dikerjakan, harus diperjuangkan. Sehingga kelompok sel kita jadi kelompok sel yang unggul. Departemen pelayanan kita jadi tim yang unggul. Gereja kita jadi gereja yang unggul. Kenapa? Karena atmosfernya baik. Atmosfernya dibajak dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Ya, maka goal tercapai. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Waktu dia punya goal untuk mengangkut tabut perjanjian ke Yerusalem, ke kota Daud. Ya, jadi Alkitab mencatat bahwa dia mengatur begitu rupa supaya tabut perjanjian ini bisa berhasil dibawa sampai ke kota Daud. Jadi dia mengatur, ada imam-imam yang membawa di situ. Ada pemuji, penyembah, penari. Dia sendiri memuji-muji, menari-nari, bersorak-sorai, melompat-lompat untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, dia melakukan semua yang dia bisa lakukan, bahkan dia mempersembahkan korban setiap kali melangkah 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus mereka mempersembahkan korban, melangkah 6 kali lagi, terus mereka mempersembahkan korban lagi. Jadi ini terus kayak gitu. Ini luar biasa sekali. Ya, coba Anda renungkan. Mungkin bisa saja Daud hanya sekedar membuat tabut perjanjian, sepi, kosong, yang penting sampai ke kota Daud. Tapi ternyata Tuhan nggak berkenan, Tuhan nggak mau yang kayak gitu. Makanya waktu usaha pertama mereka yang pokok asal saja, yang penting tabut perjanjian sampai ke kota Daud, akhirnya Tuhan nggak suka, Tuhan nggak berkenan, dan usaha mereka gagal. Tapi usaha yang sama, kerinduan yang sama, diperjuangkan atmosfernya, atmosfer yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu atmosfer pujian, penyembahan, korban. Ketika dilakukan itu, maka ada perkenanan Tuhan, Tuhan disukakan. Jadi Tuhan juga suka sama atmosfer yang indah. Atmosfer pujian, penyembahan, Tuhan enjoy dengan itu. Dan ketika hati Tuhan enjoy, Tuhan berkenan sampai di kota Daud. Dan begitu sampai di kota Daud, Yerusalem, Daud diberkati, Israel diberkati luar biasa. Ternyata ditentukan sama atmosfer. Jadi saya mau ngomong sama saudara, yang penting bukan cuma sekedar memimpin, yang penting bukan cuma sekedar melayani Tuhan, yang penting bukan cuma sekedar menikah, yang penting bukan cuma sekedar asal bekerja. Tapi di dalam semuanya itu belajar bangun atmosfer yang sehat, atmosfer yang baik, atmosfer yang menyenangkan. Oke, atmosfer yang membuat orang betah, atmosfer yang membuat kita jadi produktif, atmosfer yang membuat kita semangat, ya berkarya. Ini atmosfer yang butuh untuk diperjuangkan. Jadi sebagai istri Anda bertanggung jawab membangun atmosfer yang sehat dalam pernikahan saudara. Sebagai suami juga sama. Sebagai bagian dari keluarga, saudara mesti berjuang untuk menciptakan atmosfer yang baik, yang sehat, yang menyenangkan dalam keluarga saudara. Ya demikian pula di dalam pelayanan, sebagai ketua kelompok sel, sebagai staf gembala, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pendeta,
Saya mau ngomong sama saudara, kita ini bertanggung jawab membangun dan bersama-sama menciptakan atmosfer damai sejahtera, atmosfer sukacita, atmosfer semangat, roh yang menyala-nyala, atmosfer untuk berani berkorban buat Tuhan, berani melakukan yang terbaik buat Tuhan. Itu atmosfer yang harus kita perjuangkan. Oke, jadi butuh yang namanya komitmen. Yang pertama butuh yang namanya kerja keras untuk membangun atmosfer. Oke, yang kedua untuk membangun atmosfer yang baik butuh kerjasama. Bukan cuma kerja keras kita sendiri, tapi kerjasama banyak pihak. Contoh tadi Daud, untuk dia bisa membawa tabut perjanjian sampai ke kota Daud, sampai ke Yerusalem. Daud melibatkan siapa? Imam-imam. Dia melibatkan pemuji, penyembah, dia ngajak rakyat, dia melibatkan berbagai macam pihak, semuanya diajak bareng-bareng terlibat untuk menciptakan atmosfer yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, dalam hal ibadah juga sama. Kita harus sadar bahwa tidak bisa pendeta sendiri, staf gembala sendiri yang menciptakan atmosfer yang sehat. Ayo kita bersama-sama libatkan tim, semuanya terlibat. Semua pelayan Tuhan terlibat, semua KKS terlibat. Ayo kita bareng-bareng berjuang bersama untuk membangun atmosfer yang baik, atmosfer yang menyenangkan. Nah, kebersamaan ini sendiri juga akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Oke, dan sendirian kita terbatas. Tapi kalau bersama-sama, jadi tidak terbatas. Ya, coba renungkan kalau kita bangun gedung yang besar, dan kebutuhan AC-nya besar juga, tapi kita cuma taruh satu AC di situ. Nggak kerasa kan? Benar nggak? Jadi satu AC-nya ada, yang berjuang satu ada, tapi nggak cukup. Nah, dalam kelompok sel, dalam rumah, dalam pekerjaan, dalam gereja, butuh bukan cuma satu orang. Tentunya pemimpin sangat mempengaruhi ya, yang pertama ya. Tapi bukan cuma pemimpin, saudara mesti berusaha melibatkan semua orang, tim saudara, semuanya. Semua pelayan Tuhan, semua jemaat. Kalau saudara di rumah, baik papa, mamanya, anak-anaknya, orang tuanya. Juga kalau bisa terlibat untuk membangun atmosfer yang baik. Ya, walaupun mungkin belum ideal, tapi memulai kita sendiri, memulainya sendiri. Tapi setelah itu libatkan semua yang lain untuk bisa membangun atmosfer yang sehat, atmosfer yang menyenangkan di dalam tim kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya, mesti konsisten. Oke, pertama kerja keras, ya, yang kedua kerjasama, yang ketiga kerja konsisten untuk kita bisa membangun atmosfer. Kenapa? Karena atmosfer itu tidak sekali gebrak langsung jadi. Atmosfer itu dibentuk, atmosfer itu diciptakan, atmosfer itu diperjuangkan. Nah, dalam perjuangan supaya berhasil, mesti apa? Konsisten. Mengubah atmosfer tim yang monoton jadi menyenangkan, itu butuh konsisten. Ya, mengubah suasana yang tegang jadi cair, butuh konsisten. Mengubah suasana saling menyalahkan jadi suasana saling mendukung, butuh konsisten. Oke, jadi di dalam membangun atmosfer yang menyenangkan, tadinya membosankan, sekarang jadi menyenangkan, mengasihkan. Ya, itu butuh apa? Konsisten. Kalau sudah kepingin pelayanan suasananya indah, semangat, ceria, itu butuh konsisten setiap minggu. Ayo kita dari diri kita sendiri, terus kita ajak tim kita semuanya, kita memancarkan dan memperjuangkan atmosfer yang menyenangkan ini bersama-sama. Dan itu butuh diperjuangkan dengan konsisten. Saya percaya kalau di rumah Anda berjuang secara konsisten, maka atmosfer akan sehat. Rumah tangga juga sehat. Kalau di tempat kerja Anda sungguh-sungguh komit untuk memperjuangkan atmosfer yang indah, atmosfer yang berpacu dalam melodi, atmosfer yang bergerak, berjuang bersama-sama, maka nanti Anda akan melihat ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Tapi harus konsisten. Di gereja kita apalagi, ya untuk Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik. Dan untuk melakukan semuanya itu butuh yang namanya konsisten. Ya, mari di dalam perjuangan kita, di dalam pelayanan kita, untuk kita membangun, membentuk atmosfer, kita harus konsisten. Ya, saya percaya kerja keras, kerjasama, kerja konsisten
Ini akan membawa kita mengalami terobosan dan kemenangan-kemenangan yang besar, dan kita akan menikmati atmosfer yang indah, menyenangkan di dalam kehidupan kita, berkarya dan mempermuliakan nama Tuhan. Kalau sudah diberkati dengan sharing ini, Anda bisa subscribe channel JSM, kasih likes, sharekan sama teman saudara yang lain. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.